bagaimana kabar Kak hari ini? Ya, kira-kira tadi kita kesini bagaimana perjalanannya? Baik. Kalau boleh tahu, sekarang saya bicara dengan siapa ini? Bisa kita perkenalkan nama Kak? Abdul Mansyah. Oh ya. Sebelumnya aku Kak bertanya, Ya. apakah kita sudah pernah melakukan sesi konseling atau baru pada hari ini? Baik. Sebelum kita melakukan sesi konseling, bisa kita isi dulu ini? Di sini deh, baru kita tanda tangan di sini. Sebelumnya mau Kak bertanya, apakah kita sudah tahu apa itu konseling? Nah, jadi konseling itu proses pemberian bantuan saya selaku konselor kepada kamu selaku klien. Jadi itu pengertian dari konselor. Kemudian dalam konseling itu juga ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Izinkan saya untuk menjelaskannya ya. Jadi dalam konseling tujuan dari konseling itu agar membantu klien menyelesaikan masalah dari permasalahan yang ia hadapi. Kemudian dalam konseling juga itu ada beberapa asas yang harus kamu ketahui. Asas yang pertama itu kerahasiaan, di mana apa yang kamu sampaikan pada hari ini, yang kamu ceritakan pada hari ini kepada saya itu tidak akan diberitahukan pada orang lain dan tidak akan dibocorkan pada orang lain. Kemudian asas yang kedua itu tunggu Kak. Asas yang kedua itu sukarela. Apakah kita kesini tadi dengan sukarela sih? Ya. Nah, sukarela juga itu bagian dalam asas-asas konseling, di mana klien itu tidak mendapat paksaan dari orang lain untuk datang melakukan sesi konseling pada hari ini. Kemudian asas yang ketiga itu keterbukaan, di mana apa yang ingin kamu ceritakan hari ini itu harus kamu ceritakan dengan cara terbuka, dengan kejujuran juga, karena jika kamu tidak terbuka kepada saya atau tidak jujur, maka sesi konseling kita hari ini tidak akan berjalan dengan baik. Nah, kemudian asas yang terakhir itu namanya mandiri. Nah, mandiri di sini itu artinya kamu diajak untuk mengambil keputusan sendiri, berani menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak bergantung pada konselor. Nah, itu tadi beberapa yang harus kamu ketahui dalam konseling ya. Apakah ada yang mau dipertanyakan? Nah, sebelum kita lakukan sesi konseling pada hari ini tuh, izinkan saya untuk perkenalkan namaku. Nah, ya, perkenalkan, nama saya Olivia Ewanan. Bisa dipanggil Olive, bisa juga panggil Kak. Nah, sebelum kita mulai konseling kita jangan kayak terlalu tegang. Ya. Santai-santai saja. Oke. Bisa kita tarik nafas dulu. Oke. Nah, kita mulai nih sesi konselingnya. Nah, tadi kan saya sudah berbicara banyak sama kamu. Nah, sekarang itu mungkin balik kita yang berbicara. Kira-kira masalah apa atau permasalahan apa yang membuat kita datang ke sini melakukan sesi konseling pada hari ini? Bisa kita ceritakan? Soal masalah keluarga saja. Iya. Masalah keluarga itu dari kecil, mama dan bapak tidak bisa akur.
Saya umur 7 tahun, mereka sering berkelahi. Iya. Sampai bapak pernah main fisik, tapi ya udahlah. Dia tinggalkan saya dan pilih wanita lain, istrinya sekarang juga. Hmm. Saya hidup sederhana sama mama, dia hidup bahagia. Ada rasa sakit hati yang buat saya agak mau dendam tapi tidak bisa juga. Oh, jadi kita ini datang ke sini karena permasalahan keluarga. Ya, Jadi kita ini sebenarnya datang di sini karena merasa kalau orang tua kita itu tidak sayang sama kita atau bagaimana. ya itu juga. Jadi ceritanya orang tua kita ini pilih kasih begitu. Keduanya. Tapi sebenarnya itu tidak Ji. Apakah sebelumnya pernah Ji orang tua tak atau kan bapak tak ini yang Ya. beristri kan, tapi dia pernah Ji datang jenguk kita? Enggak. Tidak pernah sama sekali. Jadi kita merasa sakit hati. Sebelumnya kalau saya boleh tahu kenapa bisa orang Tata sampai bisa berpisah? Saya juga kurang tahu kan. Oh, karena kita dari kecil memang ini sudah bisa mi orang Tata, jadi kita tidak tahu. Ya. Katanya masalah kecil tapi nggak dikasih tahu juga apa. Oh, jadi sampai sekarang belum kita tahu permasalahannya itu apa. Ya. Jadi sebenarnya itu kita jangan dibenci sama orang tua ta, karena meskipun dia itu terkesan jahat sama kita, tidak baik sama kita, tapi kita tidak boleh membenci karena dia itu tetap orang tua ta. Jadi kita itu harus terima kenyataan saja. Ya mungkin kamu bisa berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu jangan selalu berlarut-larut di masa lalu. Mungkin bisa kamu berdamai dengan masa lalumu biar di masa depan ini kamu bisa menjadi orang yang lebih baik. Itu nih sekarang saya buktikan, bilang kalau dia itu anaknya bisa ditumbuh. Jadi sebelum orang tua tak tinggalkan kita berapa bersaudara? Kalau untuk sekarang dari dia saya cuma 2. Oh, jadi pas kalian berdua bersaudara, jadi dia menikah lagi dengan orang lain. Jadi sekarang ini mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Jalan Bung, Perintis. Tapi kita tidak pernah coba hubungi orang tua tak? Kenapa tidak kita hubungi? Kita coba hubungi. Saya seringnya ketemu tapi ya gitu saja. Tidak saling sapa atau saling sapa sih? Saling sapa tapi kayak formalitas gitu. Canggung. Ya. Seperti bukan seperti Bapak anak, iya. Tapi kenapa juga dia tidak pernah datang, maksudnya kayak gimana dia, kenapa mereka juga itu orang tua tak, kenapa dia tidak mau memperlakukan kalian itu seperti anaknya juga, karena sekarang kan dia sudah punya anaknya juga dari istri barunya. Pasti dia kan perlakukan anak itu dengan seperti ayah dan anak kan, tapi dia tidak melakukan itu kepada kita. Dia tidak perlakukan kita seperti itu. Ini sebenarnya ada yang
saling benci kah atau bagaimana? Kenapa kayak sampai secanggung itu untuk bercerita atau untuk bertukar cerita sama orang tua tak? Itu kantor. Kenapa dia begitu? Karena Jadi sebenarnya kita itu jangan kebenci dengan dia, karena mungkin dia juga banyak juga pikirannya, karena gimana ya. Berarti ini Bapak tak tidak pernah nih ketemu lagi dengan ibu tak? apalagi dia. Aduh, jadi ibu tak merasa tersakiti juga. Ya tapi ibu juga sudah mulai berdamai, jadi Tapi kita sudah berdamai nih dengan masa lalu kak. terpaksa. Jangan terpaksa, karena kalau terpaksa itu malahan kayak menyiksa diri kita. Karena kan kita kayak misalnya coba melupakan sesuatu, tapi karena terpaksa tuh pasti itu tidak baik. Enggak, itu pikiranku sih selalu saja kalau memang sendiri, mulai kayak perasaan ada apa-apa, teringat lagi overthinking kak. Kita tahu Ya. overthinking dan kenapa semua orang nggak ada di sampingku. Gitu. Mama juga sekarang kayak mulai berubah perhatiannya sama saya. Itu saja yang saya rasa kayak sedih. Jadi kita pikir tidak ada yang peduli dengan kita. Sebenarnya itu tuh ada sih yang peduli dengan kita, tapi kita yang tidak tahu. Atau mungkin orang tua tak peduli sih sama kita, ibu tak, tapi cara sampaikannya itu berbeda, cara pedulinya itu ke kita beda. Mungkin. Atau ibu tak pernah memang kasih kita kasih sayang yang memang yang kita inginkan, tapi berubah semenjak masalah ini. Ya, berubah. Dia juga sudah pernah nikah, jadi semenjak itu juga ya. Oh, jadi ibu tak sudah juga menikah. Nah, setelah itu juga di posisi tak bagaimana, pasti sakit. Tapi kita bagusnya jangan mikir selalu berlarut-larut di masa lalu. Tak harus bisa mencoba untuk berdamai. Gimana sih? Coba kayak misalnya jangan terlalu dipikirkan terus, kayak pikir saja, bilang ya ini kan sudah terjadi nih, jadi tidak mungkin lagi kalau misalnya saya mau ini bakal bisa sesuai dengan kemauan saya. Kan namanya masa lalu itu kan pasti sudah berlalu nih, jadi jangan untuk diingat-ingat lagi kembali. Nanti saya coba kak. Nah, kalau mau jujur, Ya, boleh. sulit kali. Sulitnya boleh kita ceritakan. Selalu terpikirkan itu saja, selalu overthinking. Kalau mulai sepi malam itu biasa. Sebenarnya itu tidak baik juga terlalu kebanyakan overthinking, karena overthinking itu kayak kita buat badai sendiri di pikiran tak. Nah itu badai itu yang membuat kita jadi kayak merasa pusing sendiri, karena kita tidak tahu itu kita bukan kita perasaan tak. Jadi jangan terlalu overthinking berlebihan, karena itu kayak menciptakan badai yang bakal merusak pikiran tak, karena dipikir-pikir terus tuh jadi kita sendiri juga itu. Saya sudah sering coba cara kayak positif kan, lari, Iya. sepeda, basket, dan lain sudah semua sakit. Sementara gitu kan. Ada lagi cara tak, misalnya bagaimana supaya saya tidak bisa pikir semua itu. Intinya kan overthinking itu kan biasanya muncul karena tidak ada kesibukan. Nah
Iya, biasanya itu overthinking datang itu kalau misalnya kita ada di ruangan sendirian begitu. Jadi kalau kita butuh saran biar tidak overthinking itu, ya coba kita mencari kesibukan. Kayak itu yang tadi kita bilang, keluar untuk melakukan aktivitas-aktivitas lain biar kita itu tidak diam saja di misalnya di rumah, sendiri di rumah, jadi nanti kita tidak overthinking lagi kalau misalnya kita coba mikir keluar untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Anu juga, saya harap ini sudah saja dulu. Pembahasan selanjutnya gimana menurut tak kalau hubunganku sama itu tadi cewek dua, Ya, masalah dengan keluarga. cewek yang tadi, Ya, ya, mamaku nggak suka. dengan yang tadi. Kenapa? Nah, saya nggak tahu juga. Oh, jadi yang tadi itu pacarka atau? Pacar. Oh iya. Bisa kita tanya orang tua apa alasannya kenapa bisa dia tidak suka dengan itu tadi cewek. Saya suka pernah katanya dia tidak suka saja, nggak tahu kenapa. Tapi kan semua hal yang orang-orang tidak suka itu kan pasti ada alasannya. Nah, coba kita paksa misalnya orang tua tak bilang mama apa yang ibu apa yang sebenarnya kita tidak suka dari dia, biar saya bisa tanya ke dia, biar dia bisa memperbaiki diri, biar ibu bisa suka dengan dia. Kalau misal tidak bisa kan Ya, tetap bersikuku di mama. pasti ada kalau memang bakal ini ini hubungannya kalian mau pertahankan terus kan. Nah, pasti ada cara lain yang bisa membuat orang tua tak biar bisa suka dengan dengan pacar tak. Jadi coba kita tanya dulu ibu tak, bilang ibu apa yang tidak kita suka dari pacarku, bisa kita tanya maka ibu jujur dengan saya, bilang ini yang tidak disuka dari ini yang tidak disuka, bisa kita coba perbaiki ininya biar ibu suka dengan dia. Coba sempat masih ada masalah yang lain bisa kita ceritakan, saya bantu dengan saran-saran. Tidak. Cuma itu saja. Saya cuma mau mencari cara untuk tidak bisa overthinking lagi. Nah itu tadi bisa kita coba yang saya bilang tadi, jangan kita selalu berada di ruangan yang hanya ada kita sendiri, karena itu bakal membuat kita selalu overthinking. Kayak bergaul gitu ya. Ya, kita cari teman yang yang selalu ada untuk kita temani bercerita. Ya, Belum tak selesai. Sempat masih ada masalah tak yang ingin diceritakan, atau tadi siapa masih ada yang ingin ini? untuk saya sama pacar tidak ada. Itu saja kendalanya di orang tua. Tapi menurutku kan orang tua tak kan, ibu dan bapak tak kan, mereka sudah berkeluarga dua-dua nih. Ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada lagi sih masalahnya, karena orang tua tak kan, misalnya bapak tak kan sudah punya keluarga baru juga, ibu tak sudah punya keluarga baru juga. Tapi muka bertanya, kita tinggal sama ibu atau tinggal ngekos Sama atau sama nenek. Jadi kita merasa kurang kasih sayang atau bagaimana? Karena otomatis kan pasti kalau kita ditinggal di masa-masa kecil kita itu, ditinggal orang tua itu pasti kita kurang kasih sayang. Kita butuh juga diperhatikan. Ya, gitu. Kurang lebih gitu kan. Jadi ibu tak sekarang dengan pasangan barunya sudah punya anak juga? Belum.
Em, tapi kita rasa ibu tak mulai berubah pas dia sudah menikah atau bagaimana? Sebelum-sebelumnya juga waktu mungkin pendekatan dia kayak perhatiannya berubah misalnya. Hmm, gimana ya? Eh, Sebenarnya kita tidak usah benci, tidak benci jika sama orang kata kan? Tapi itu jika kita belum bisa berdamai dengan ini. Iya, dengan semua apa yang mereka lakukan sama saya itu saja. Saya ada kayak kenapa gitu. Kalau boleh tahu masalah apa yang mereka lakukan sama kita? Itu saja acuh. Kayak kita diabaikan begitu. Ya betul. Ya pasti memang di posisi itu pasti tidak enak. Kalau boleh tahu saudara yang satu dia tinggal di mana? Sama bapak. Oh jadi kita terpisah-pisah. Tapi apa alasan tak kenapa kita memilih untuk tinggal dengan nenek tak? Nenek juga sudah meninggal. Hah? Jadi Saya tinggal di rumahnya doang. sendiri? Kalau boleh tahu umur tak berapa? 19. Aduh, pasti di posisi itu tidak enak sih. Jadi kita itu cuma sendiri-sendiri saja di rumah itu. Ya, kadang mama ke situ tapi ya udah tinggal tidur. Dia ibu tak tidak pernah tukar cerita dengan kita atau tidak pernah tanya bagaimana hari-hari tak, bagaimana kabar tak. Ya tanya lihat WhatsApp saja. Tapi dia perhatian sih sama kita atau ya itu. Coba kita tanya ibu tak dulu. Baru satu kali kita kasih ketemu pacar tak dengan ibu tak? Nggak ketemu tapi dia lihat. Hah? Dia lihat sepintas saja, tidak kita kenalkan. Kenapa tidak kita kenalkan? Coba kenalkan. Nah waktu itu juga kondisinya kayak baru dekat gitu. Kira-kira hubungan kak dengan pacar itu sudah berapa lama nih? Ini menjelang 1. 1 bulan? Jalani, coba kita jalani dulu. Kalau misalnya dia itu pacar tak mau selalu temani ki. Kalau misalnya lama dia sama dengan kita, di situ bisa kita coba kenalkan dengan ibu tak. Bilang ibu dia mau temani saya, berarti dia serius sama saya. Jadi jangan kita benci ibu, karena dia baik sama saya, bisa ditemani di waktu-waktu kesepianku. Jadi begitu. Oh iya pernah. Dia teror pacarku. Ya? Dia pernah chat bilang jauhin aku. Udah berapa kali baru aku ingat. Ibu tak pernah bilang sama pacar tak? Bilang jangan dekati anakku. Aduh, ya itu tadi coba dulu kita jalani hubungannya toh. Kalau misalnya sudah lama bisa kita coba yakinkan ibu tak, bilang jangan benci dengan dia karena dia baik untuk saya. Jadi responnya pacar tak pas dibilangi jauhi anakku, apa yang dia bilang? Tempat break hubungan 1 hari doang tapi setelahnya itu langsung baik lagi. Tapi dia tidak merasa tidak merasa tidak merasa Terancam ya. Merasa terancam? Takut pastinya dia. Dia bilang sama saya kalau mamamu
sampai teror saya lagi, mohon maaf. Tapi memang ibu teh itu orangnya kayak misalnya galak gitu atau bagaimana? Iya, galak, sering marah, kadang-kadang. Nah mungkin kalau ibu tak tuh tidak perhatian dengan kita itu mungkin karena dia ada kesibukannya atau memang atau dia lagi capek kah, atau apa. Saya kurang tahu juga, tapi udah jarang ya. Itu pun malam udah tidur gitu. Kenapa nggak minta adik kak untuk datang temani? Nggak tahu. Atau kita lebih suka sendiri? Kalau sekarang ya lebih suka. Tapi jangan menyendiri terus, karena itu juga bakal bikin orang bakal ini. Itu yang tadi kita bilang overthinking, nanti overthinking tak berlebihan kalau misalnya kita sendiri-sendiri terus. Jadi sudah lama kita tinggal sendiri di rumah itu? Lumayan. Udah 5 tahun. Sendiri? Berarti nenek sudah meninggal dari 5 tahun yang lalu. Jadi kita tinggal sendiri. Iya. Jadi sendiri. Oh, sering sih dijenguk sama ibu, tapi ibu tak tinggal cuma beberapa hari. Iya. Tapi itu pun cuma sebentar. Kenapa enggak tinggal sama ibu? Nggak tahu. Nggak dibiarin. Enggak. Dia enggak larang tapi gimana ya? Dia bilang biarlah kamu di situ, biar aktivitasnya lain-lain gampang kerjakan. Tapi kita tidak pernah sih larang keras begitu untuk pergi bertemu dengan ibu tak. Tidak pernah sih. Itu berarti ibu tak dia sayang sih. Mungkin ibu tak bilang begitu karena ibu tak mau yang terbaik untuk kita. Karena mungkin ibu tak pikir tuh kalau misalnya dia tinggal dengan kita di satu rumah dengan pasangan yang baru, pasti kita juga merasa kayak berbeda tuh. Jadi mungkin ibu tak mau kalau misalnya kita tinggal di rumah itu biar kita lebih tenang. Gak tahu juga. Dia udah ajak juga sering. Saya bilang saya pernah mau berkunjung tapi dia nggak ada respon. Bisa kita menang nih? Saya pernah mau berkunjung, Ya. tapi dia nggak ada respon. Nggak aktif. Tapi itu tidak ada responnya karena dia tidak aktif. Nah, terus Semenjak itu saya malas mau kunjungi dia. Nah, jangan kita langsung simpulkan kalau ibu tak itu tidak sayang dengan kita, karena kan tadi kita bilang pas kita chat itu anunya centang 1 kan WA-nya. Centang 2. Oh, centang 2, tapi pesannya tidak dibalas. Atau dilihat chat tapi tidak dibalas. Nggak dibalas, nggak dibaca. Dan itu pada hari itu kita berhenti nih berkomunikasi dengan ibu tak? Nggak berhenti juga. Maksudnya kita jarang nih. Jarang. Jadi dari situ kita merasa kayak tidak mau ibu tak kita ganggu atau bagaimana? Saya rasa malas, udah rasa bilang mungkin
terbuka, itu saja. Ya mungkin tidak seperti itu sih yang kita pikirkan mungkin sebenarnya, tapi mungkin ibu tak ada alasan tersendirinya mengapa dia tidak ini